Saudara kasih di dalam nama Tuhan, selamat siang. Kita sudah makan-makan. Sudah saatnya kita akan berbincang-bincang santai tentang teologi. Pada saat ini kita akan berbicara tentang mengapa ada ilmu alam, ekonomi, politik, dan seterusnya. Apakah ilmu-ilmu semacam ini telah diciptakan dan direncanakan sejak kekal oleh Allah? Jawabannya dengan tegas tidak. Semua ilmu-ilmu yang ada yang kita miliki sekarang ini, ilmu bumi, politik, ketatanegaraan, dan lain sebagainya, bukanlah hasil pemikiran manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Tetapi pemikiran-pemikiran tentang keilmuan yang ada sekarang ini adalah hasil dari manusia setelah jatuh di dalam dosa. Dengan demikian jelas bahwa orang yang hidup sebelum jatuh dalam dosa itu tidak perlu ilmu alam, tidak perlu ilmu politik, tidak perlu manajemen dan lain sebagainya. Dan itu dikatakan oleh hidup dalam transparan kesederhanaan. Transparan kesederhanaan ini adalah lebih dari ilmu-ilmu yang ada, yang sekarang ini ada di jagat. Karena adanya ilmu-ilmu ini sebenarnya adalah untuk mempertahankan hidup. Suatu misal, ilmu politik untuk mempertahankan hidupnya dari serangan orang-orang lain. Ilmu bumi adalah untuk mengerti bagaimana gerak dan langkah alam ini. Pada dasarnya ilmu-ilmu yang ada sekarang ini adalah merupakan bentukan dari orang yang telah jatuh di dalam dosa. Sedangkan orang yang belum jatuh di dalam dosa itu tidak perlu semacam itu. Tetapi mereka itu hidup di dalam transparan kesederhanaan. Hidup dalam kedekatan dengan Allah menciptakan manusia. Dikatakan baiklah kita menjadikan manusia itu seperti gambar dan rupa kita. Diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Artinya apa? Artinya manusia itu diciptakan oleh Allah belum sempurna. Masih dalam takaran gambar, belum rupa. Berarti kalau demikian manusia ini harus berjuang untuk mencapai rupa. Tetapi meskipun demikian manusia ini adalah makhluk yang suci, makhluk yang mulia. Bahkan di dalam keberadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa, kita dapat melihat adanya dua alam yang ada di dalam manusia. Alam ilahi dan alam manusia atau alam jasmani. Romo, ini ada pertanyaan, Romo, maaf menyelat. Ini ada pertanyaan. Dikatakan bahwa Sang Firman itu adalah pola asli keberadaan manusia. Nah, itu kita mengakui. Terus yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah Sang Firman itu dapat menjadi pola asli, sementara pada waktu penciptaan itu kemanusiaan Sang Firman ini kan belum ada. Dia masih dalam
wujud ilahinya sebagai anak Allah yang bersifat roh itu. Kita melihat bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekarang pertanyaannya, gambar Allah itu siapa? Adalah firman. Ya, adalah firman. Di mana kita tahu bahwa Allah itu bersifat roh, maka firman yang ada di dalam Allah itu bersifat roh. Jadi yang dimaksud dengan gambar di sini bukan menunjuk pada yang jasmani, tetapi menunjuk pada yang roh. Tetapi mengapa ada jasmani? Apakah Sang Sabda sebelum jatuh, sebelum menjelma menjadi manusia itu mempunyai jasmani? Tidak. Tetapi itu sudah diplanning oleh Allah di dalam diri Sang Sabda akan seperti itu, atau mengambil keberadaan baru yang tidak ada di dalam dirinya, yaitu keberadaan manusia. Tapi keberadaan manusia yang diambil oleh Sang Sabda ini adalah keberadaan yang suci, karena keberadaan manusianya ini telah menyatu dengan keberadaan ilahi. Nah, inilah dikatakan sebagai manusia, atau sang, juga dikatakan sang manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Tetapi kemanusiaan sebelum jatuh dalam dosa itu apakah seperti ini? Tidak. Tidak. Bahkan dikatakan di dalam Matius 22 ayat 30 kalau nggak salah, bahwa manusia yang dimuliakan itu bak seperti malaikat. Bahkan Maximus mengatakan bahwa bentuk daripada kemanusiaan yang telah dimuliakan ini terhalus dari yang paling halus. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa kemanusiaan manusia sebelum jatuh dalam dosa seperti ini, tidak. Bahkan lembut, selembut yang tidak bisa kita katakan. Nah, makanya kita tidak bisa mengatakan bagaimana bentuk manusia sebelum jatuh dalam dosa seperti yang ada sekarang ini. Tidak. Beda. Berarti kalau bisa dikatakan seperti itu ya Romo, ya. Berarti kita mengakui bahwa dunia kita, bumi kita ini, dan langit yang ada di sekitar kita itu sebelum manusia jatuh dalam dosa dan setelah manusia jatuh dalam dosa itu berbeda sama sekali. Sangat berbeda. Bahkan kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Jadi apa yang terjadi di sekitar, orang mengamati, oh matahari ini seperti ini, terbit dari timur, tenggelam di barat, terus ini ada tanaman layu, kering, segala macam. Itu adalah kejadian setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi makanya ada keilmuan. Nah, muncul ilmu tumbuh-tumbuhan, muncul ekonomi, ilmu politik, ilmu bumi, dan lain sebagainya. Itu diterima oleh Allah sebagai suatu perubahan yang sebelumnya tidak ada. Tujuannya diterima apa? Melalui ilmu semacam ini, termasuk ilmu teologi, manusia itu bisa mengerti akan Allah. Berarti tetapi bukan sebagai sesuatu yang terkristenkan, belum. Oke? Belum. Jadi ilmu untuk manusia dapat bertahan. Dan itu dibuat oleh, berarti diciptakan oleh manusia itu sendiri. Diciptakan oleh manusia. Makanya dikatakan manusia sedang hidup bertahan ini menciptakan ilmu-ilmu yang ada, termasuk ilmu politik, untuk menangkal serangan dari orang lain. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa ilmu sekarang ini, pengetahuan akal manusia sekarang itu adalah hasil cipta rasa karsa manusia dari pikiran manusia, tapi itu pikiran manusia yang dalam kejatuhan. Betul. Tapi di dalam, walaupun kejatuhan itu, adanya akal manusia itu menunjukkan bahwa
kesadaran manusia akan kehidupannya itu sebagai tanda petik, ya walaupun bias daripada gambar Allah itu masih terlihat. Makanya dikatakan kalau ada orang mengatakan ketika orang jatuh dalam dosa itu total depravity, yang dikatakan oleh Calvin itu sangat salah di dalam pengajaran ortodok. Karena apa? Karena manusia meskipun jatuh dalam dosa bukan berarti bahwa gambar di dalam diri manusia itu hilang total. Tidak. Mengapa saya katakan tidak hilang total? Karena manusia masih mempunyai kesadaran untuk mencari Allah. Manusia masih mempunyai kesadaran untuk memelihara Allah. Menunjuk pada pengertian bahwa gambar yang ada di dalam diri manusia itu tidak hilang meskipun itu telah kabur. Nah, untuk supaya manusia ini gambarnya terang, maka harus menyatu kembali kepada sang pola dasar yang telah menjelma menjadi manusia, siapa? Yesus Kristus. Ada lagi. Silakan. Jadi sebenarnya pengetahuan itu adalah usaha manusia sebenarnya untuk Bertahan hidup bertahan hidup dan mencari sang pencipta. Apakah itu awal, kalau misalnya ada orang yang mengatakan itu mungkin gara-gara manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu masuk dalam bagiannya nggak, Romo? Sebenarnya itu buah pengetahuan buruk dan jahat itu bukan jahat pada dirinya sendiri, tetapi manusia itu menggunakan kehendak bebas secara salah. Sebenarnya kehendak bebas yang diberikan oleh Allah ini bukan kehendak bebas yang awut-awutan, kehendak bebas yang teratur. Jadi ketika dia ini boleh mengatakan seperti misal kita memberi orang, kan tidak harus dengan apa? Dengan harus memberi uang, kan tidak. Tetapi dengan nasihat, dengan menuntun, itu kan sudah bentuk daripada kasih itu. Tetapi kan tidak melenceng. Nah, ketika melenceng makanya ada istilah hamar yang tidak sesuai atau tidak mencapai sasaran, ya karena menggunakan kehendak bebas sesat-sesat. Oke? Jadi keberadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa itu tidak perlu pakaian kok. Google dong, Romo. Ya. Karena apa? Karena tadi saya katakan adalah manusia hidup transparan dalam kesederhanaan. Yang artinya apa? Manusia itu mulia. Nah, itu dapat dilihat di dalam Matius 12 ayat ke-42 yang mengatakan bahwa manusia itu mengeluarkan cahaya. Ada aura di dalam tubuhnya. Sehingga ia tidak merasa bahwa dirinya telanjang. Maka dikatakan hidup bak malaikat. Artinya di dalam tubuhnya itu mengeluarkan aura terang. Seperti halnya malaikat. Apakah malaikat berpakaian? Enggak. Nah, hidup manusia itu seperti itu. Makanya karena manusia telah kehilangan, karena berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Artinya manusia setelah jatuh dalam dosa, aura yang ada di dalam tubuh manusia itu lepas. Sehingga kelihatan telanjang. Sehingga malah manusia itu memakai pakaian kulit. Nah, kulit ini kan diambil dari binatang yang mati. Maka dengan mengatakan pakaian kulit ini menunjuk pada artian bahwa manusia itu telah mengenakan kematian. Manusia mengenakan kefanaan. Manusia mengenakan kelapukan. Nah, padahal manusia ini tidak diciptakan untuk fana dan lapuk. Jadi kefanaan, kelapukan, kematian ini adalah bentuk baru atau perubahan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Nah, bagaimana manusia supaya di dalam keterpurukan kefanaan ini
bisa hidup. Maka dikatakan apa? Manusia itu menciptakan ilmu-ilmu yang ada ini untuk mempertahankan hidup itu sendiri. Masuk pengobatan, ilmu pengobatan. Oh iya, semuanya. Nah, Romo, kalau memang manusia itu menciptakan ilmu, yang menarik kalau dalam sejarah, kok mengapa ternyata ilmu-ilmu itu awal mulanya itu lebih banyak di arah Asia Barat, kayak Mesir, Mesopotamia, seperti itu, Romo. Kok kayak di Afrika atau di Asia Tenggara atau apa, sepertinya tidak ada, Tapi Romo. pada dasarnya mereka manusia itu mempunyai kesadaran dan mempunyai suatu cara berpikir untuk menciptakan ilmu itu. Nggak hanya mungkin yang terkenal yang di mana yang di timur, tetapi bukan berarti bahwa di Afrika dan lain sebagainya tidak mempunyai ilmunya. Ilmu itu tidak harus ilmu pengetahuan, ilmu gelap pun juga dia punya. Ya kan? Semua ilmu, karena apa? Keberadaan manusia itu mempunyai kesadaran. Ini menunjuk pada artian bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah yang ada di dalam diri manusia itu tidak hilang meskipun itu kabur. Jadi dengan kekaburan gambar Allah itu manusia mengembangkan keilmuan dan itu yang akhirnya menjadi peradaban-peradaban bangsa-bangsa. Betul. di dunia. Dan akhirnya manusia itu bisa mencapai Allah. Nah, kalau memang munculnya peradaban, Dre, yang menjadi soal adalah biasanya akhirnya ada bilang terus yang satu peradabannya lebih maju, yang satu lebih mundur, terlepas, Romo. Ya, Tapi sebenarnya semua peradaban yang ada di dalam diri manusia adalah merupakan refleksi pantul dari keberadaan Allah. Suatu misal keberadaan peradaban Afrika, peradaban Indonesia, peradaban Amerika berbeda, tetapi tidak terpisah-pisah. Sebagaimana di dalam Allah itu berbeda hipostasis tetapi tidak terpisah karena satu esensi di dalam kealahan. Demikian juga peradaban berbeda, esensinya sama, adalah peradaban itu sendiri. Sebenarnya apa yang ada di jagat ini menurut Timothy Ware dan para pemimpin gereja adalah merupakan refleksi pantul keberadaan Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi kalau kita bisa simpulkan entah peradaban maju atau mundur itu kan kadang bisa perspektif ya. Orang yang peradabannya lebih tinggi menganggap ini tidak semaju dia, yang seperti ini dia menganggap yang lain, oh ini lebih maju dari saya. Tapi intisarinya adalah peradaban itu. Intinya pada itu ya Romo ya, untuk mempertahankan kehidupan. Yang kedua, sebenarnya usaha manusia untuk mencari Allah. Dengan demikian kita bisa menilai dalam iman ortodok peradaban manusia itu adalah refleksi daripada wahyu umum itu sendiri. Makanya kita melihat bahwa muncul agama-agama yang ada ini kan usaha manusia karena melihat wahyu umum. Menunjuk pada artian bahwa manusia itu total depravity tidak, tetapi burak itu sebenarnya masih mempunyai kemampuan untuk mencari Allah. Nah, nanti tersimpul di dalam wahyu khusus yaitu Yesus Kristus itu. Jadi kalau kita mengatakan wahyu umum itu hanya sebatas agama-agama dunia saja, itu berarti ya sempit ya Romo ya. Ilmu pengetahuan peradaban bangsa itu pun juga dapat dikatakan sebagai wahyu umum itu juga. nah, terus kalau memang seperti wahyu umum, ilmu pengetahuan, rata-rata di orang Kristen saat ini adalah khususnya di Indonesia kan bilang satu, orang Kristen itu anti dengan perpolitikan, padahal itu sebuah ilmu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kedua, biasanya orang Kristen itu menghindari yang namanya astrologi seperti itu atau ilmu perbintangan. Nah, itu kan ilmu yang diciptakan manusia dan itu kan muncul karena siapa tahu mereka pun juga ingin mencari Allah, Romo. Ya, itu gimana, Romo? Tapi sebenarnya mencari Allah kan tidak harus melalui ilmu itu, ada ilmu yang lain. Sebenarnya mereka menolak itu sebenarnya, saya pikir mereka juga mempunyai suatu keilmuan yang mempunyai alasan mengapa mereka menolak seperti itu. Jadi makanya di dalam Timothy mengatakan bahkan orang ateis pun yang tidak mempunyai agama pun kata mereka itu juga
beragamanya apa? Beragamanya adalah menolak akan adanya Allah. Jadi tidak ada manusia di jagat ini yang tidak punya ilmu. Dan ilmu-ilmu yang ada ini adalah sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Nah, berarti kayak tadi itu ilmu bintang itu kan ada dua, astrologi sama astronomi. Lah iya makanya. Berarti astrologi itu kan sebenarnya ilmu perbintangan tetapi sudah istilahnya konslet ya Romo ya. Jadi akhirnya mencampurkan dengan okultisme. Okultisme, mereka di mana di Afrika kan banyak dengan okultisme. Bahkan di Jawa pun juga gitu. Ya kan? Banyak. Lalu bagaimana Romo kalau misalnya kalau kita berbicara tentang keilmuan yang namanya ilmu agama dibikin ekonomi Romo. Artinya ilmu ekonomi dalam perspektif agama. Muncullah yang namanya teologi ya seperti teologi syariah, teologi kemakmuran. Itu Tetapi kalau kita berbicara kepada jati diri agama atau jati diri manusia, saya katakan manusia itu kan tidak beragama. Karena agama itu kan muncul dari manusia itu sendiri. Manusia itu hidup di dalam pergaulan langsung dengan Allah sebelum jatuh dalam dosa. Sehingga dengan demikian manusia itu telah cukup pada dirinya sendiri bergaul dengan Allah. Makanya kata transparan kesederhanaan menurut Nino itu melebihi ilmu politik, itu melebihi ilmu ekonomi, itu melebihi ilmu bumi. Karena apa? Mereka itu makan tidak usah bekerja sebelum jatuh dalam dosa, ya kan? Makan tidak usah bekerja, dia kemanapun aman, karena tidak ada yang ganggu, karena ada suatu keharmonisan hubungan antara manusia dan alam menyatu. Karena apa? Karena manusia itu adalah merupakan kesimpulan daripada jagat. Jadi Ya kan? kamu tadi omongannya apa? Mas Ucup ini mengatakan ekonomi tadi ya. Berarti munculnya ilmu ekonomi itu salah satunya adalah supaya manusia itu kan tadi Romo karena harmonis itu ya. Berarti kan ada hubungan manusia yang tidak harmonis satu dengan yang lain. Makanya dengan ilmu ekonomi itu yang salah satu aplikasinya adalah tentang perdagangan ya Romo ya. Supaya mencapai keadilan di antara pembeli sama penjual supaya penjual ini nggak curangan atau pembelinya yang merasa dicurangi. Tapi sebenarnya ilmu ekonomi kan tujuannya adalah supaya tidak kekurangan di dalam makan. Iya. Ya kan? Tidak kekurangan di dalam hidup. Padahal sebelum manusia jatuh dalam dosa kan tidak berpikir apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka minum, karena semua sudah terjadi. Nah ini karena adanya keharmonisan antara manusia dan Allah. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah saya katakan tadi bahwa manusia adalah sebagai mikrokosmos atau jagat kecil atau kesimpulan daripada jagat. Rusaknya manusia maka rusaknya jagat. Makanya pada waktu di dalam Roma 8 ketika mereka sekarang sedang sakit bersalin menunggu dimuliakanlah anak-anak Allah. Siapa? Orang percaya. Siapa? Kristus, ya, atau Kristus-Kristus kecil. Nah dimuliakannya Kristus-Kristus kecil ini, maka dimuliakannya jagat atau mikronya, makronya. Kayak misalkan juga kalau kita lihat di dalam negara kita, misalkan pemerintah mengeluarkan undang-undang lingkungan, jadi nggak boleh mencemari lingkungan, itu sebenarnya adalah tujuannya supaya manusia itu seharusnya manusia itu kan harmonis dengan alam. Manusia itu adalah penjaga dan pemelihara alam, bukan malah jadi perusak alam. Itu berarti adanya hukum-hukum itu sebenarnya untuk menjaga manusia itu dalam konteks wahyu umum tidak melanggar apa yang seharusnya Allah Sebenarnya kalau saya tetapkan. katakan manusia itu melakukan itu mengenang apa yang pernah terjadi. Kangen. Kangen. Tetapi tidak bisa sempurna. Kesempurnaannya adalah kalau itu semua ilmu ditenggelamkan dalam ranah sakramen, Termasuk yaitu kayak gereja. orang zaman-zaman dulu itu kan kangen kalau bahkan kaisar Tiongkok tuh sampai nyuruh orang nyari tanaman supaya bisa abadi hidupnya, itu juga kangennya akan kekekalan manusia itu kan.
Kangennya itu apakah karena kangen dari suara hati nurani atau Sebenarnya di gimana, dalam Romo? diri manusia kan ada rasanya seperti kamu ada pacaran aja. Kan ada masa ngenang aku saya dulu ketemu di sini, saya dulu ke sini kan seperti itu kan ada kan. Ada. Dan manusia pun juga seperti itu. Ada kesadaran yang sudah melengket di dalam diri manusia tentang keberadaannya sebelum jatuh dalam dosa. Bahwa saya tuh seharusnya bukan mati, nggak mati. Gitu. Nah, tapi menarik ya kalau misalnya soal kesadaran seperti itu, artinya ini berhubungan dengan ketika ada suatu agama itu mengajarkan ini yang apa tadi, ada ilmu politik menurut agama A, ilmu ekonomi menurut agama B. Kayaknya di Kristen ini nggak ada tuh soal-soal yang membahas seperti itu. Ya, karena memang mereka ini lepas dari tradisi. Nah, gereja kita ini kalau sudah membahas Alkitab ini kan tidak Alkitab ucul-uculan. Bagaimana menjelaskan Alkitab secara tandas dan lugas itu harus kembali ke dalam tradisi, karena Alkitab itu muncul dari dalam tradisi. Nah, kalau kita berbicara tentang alam, bicara tentang politik, bicara tentang ekonomi, kan kita harus kembali apakah politik ini, ekonomi ini diciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa? Kan enggak. Seperti kata pernikahan itu kan tidak muncul sebelum manusia jatuh dalam dosa, munculnya setelah manusia jatuh dalam dosa. Makanya kadang-kadang seandainya manusia itu nggak jatuh dalam dosa, ada nggak? Apakah pernikahan seperti ini bentuk? Ya enggak. Wong hidup mereka seperti malaikat kok. Beranak cucu lah, tidak dikatakan lakukan persetubuhan dengan istrimu. Enggak katakan seperti itu kan. Nah, bagaimana cara berkembang dia? Ya kalau saya nggak ngerti. Bagaimana malaikat itu berkembang? Ya kita nggak ngerti. Itu ranah ilahi, makanya dikatakan metafisika. Jangan coba-coba berspekulasi di situ. Jadi pengetahuan kita bahwa manusia itu punya anak itu dengan cara ini. Setelah jatuh dalam dosa. Itu pengetahuan manusia setelah jatuh dalam dosa. Ngerti? Nah, kalau kayak gitu seperti manusia bikin ilmu bikin apa semuanya tidak akan pernah sempurna, Romo. Tidak akan sempurna. Walaupun makanya jika ilmu ini akan menyucikan manusia, mengilahikan manusia, jika ilmu itu ditenggelamkan dalam bentuk penyatuan dengan sang Allah manusia, Yesus Kristus. Lah, berarti kalau misalnya ada agama X ini, Romo bilang, ya kalau kamu mengikuti aturan dari agama saya yang sudah dari ekonomi, dari politik, dari tata kehidupan manusia, itu berarti hanya sekedar omong kosong, Romo. Ingat bahwa tujuan daripada manusia bukan jagat ini. Ya, tujuan daripada manusia itu bukan alam ini, tetapi alam yang akan datang, yaitu hidup sebelum jatuh dalam dosa. Seperti malaikat, harusnya kita itu berpikiran kesucian. Makanya di dalam kehidupan sebelum jatuh dalam dosa, nafsu-nafsu duniawi nggak ada. Yang ada adalah ketaatan dan merefleksikan. Jadi sebenarnya penekanan dari kenapa gereja merangkul ilmu pengetahuan itu bukan pada ilmunya itu sendiri, tetapi supaya manusia Ilmu kembali. digunakan untuk bagi manusia untuk mencari Allah. Jadi seperti itulah kenapa bapak-bapak gereja di masa lalu itu ada yang mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, itu tujuannya untuk merangkul ilmu pengetahuan akal itu istilahnya dibaptis ke dalam tanah sakramen itu ya, jadi pengetahuan manusia yang dikembangkan itu bisa sesuai lurus dengan iman ortodoks itu sendiri loh. Nah, hanya dalam kenyataannya, Andre, orang bilang ilmu ketika dinikahkan dengan agama, ilmunya yang mandek, agamanya yang maju. Ya, ini adalah merupakan salah. Agama jangan dicampur aduk. Padahal manusia atau kekristenan itu bukan agama.
Kekristenan itu wahyu. Agama itu yang memunculkan siapa sih? Manusia. Karena apa? Melihat wahyu umum. Karena itu manusia, maka kadang-kadang agama dipermainkan untuk bagaimana mensukseskan ekonomi. Kalau orang Kristen seperti ini bukan Kristen, makanya teologi kemakmuran di dalam gereja kita nggak laku. Teologi di dalam gereja kita adalah teologi yang membawa manusia pada penghilangan. Karena tujuan manusia itu kembali kepada yang ilahi. Makanya kumpulkan harta di surga, mengingatkan karena tidak dapat merusakkannya, pencuri tidak bisa mencurinya. Artinya bahwa kehidupan manusia ini adalah harus menyucikan kalbu, harus seturut dan masuk di dalam kehidupan Allah. Di situ yang menjadikan jaminan kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Karena kehidupan di sana itu berbeda dengan kehidupan yang kita lihat sekarang ini. Jadi kalau kayak seperti itu loh, mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan gereja segala macam itu bisa dilakukan. Bisa kita, dilakukan. Kita lihat kayak di biara-biara kan, walaupun mereka memang fokusnya kepada spiritual ya, tapi di satu sisi mereka juga mengembangkan berbagai ilmu. Misalkan makanya kan kayak ilmuwan itu bisa digunakan manusia untuk menuju pada pengilahan melalui ketaatan, kesucian dan kasih terhadap orang yang mengilhami atau pribadi yang mengilhami siapa Allah itu sendiri. Kalau kayak gitu berarti untuk istilahnya miniatur bagaimana mengilahikan ilmu pengetahuan itu bisa kita lihat di dalam biara loh. Nah, itu kan kalau di dalam biara. Sekarang kondisinya ketika ini kita langsung belak-belakan aja ya. Yang pertama Romo, bagaimana pandangan agama yang dibikin politik? Misalnya ada politik partai Kristen apa, partai Kristen apa, itu satu ya Romo. Yang kedua, bagaimana ketika dalam pandangan kekristenan ketika banyak hamba-hamba Tuhan itu sedikit anti berbicara tentang seksualitas Romo. Kebutuhan antara laki-laki sama perempuan. Itu kan sebuah ilmu Romo. Itu gimana Romo? Tadi saya katakan bahwa ilmu itu muncul ya untuk ekonomi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidaklah pernah diciptakan oleh Allah. Itu adalah muncul dari manusia itu. Sama kan saya katakan tadi bahwa ilmuwan yang diciptakan untuk mempertahankan hidup, termasuk kesenangan pernikahan tadi, untuk seksualitas dan lain sebagainya, untuk ekonomi. Ini kan merupakan kenikmatan semu. Makanya dikatakan oleh Maximus, kenikmatan dalam penderitaan. Padahal kenikmatan yang dimaksud oleh Allah adalah kenikmatan yang menuju pada kesucian. Suatu misal di biara, ya, kita melakukan sesuatu berdasarkan wahyu ilahi, menanam, itu kan kenikmatan juga. Memelihara ikan dan itu kan kenikmatan. Dinikmati sambil berdoa bagaimana hasil ini untuk menolong sesama, bukan untuk kepentingan sendiri. Lah kalau mereka menjual agama untuk kepentingan sendiri, masalahnya Kristen itu agama apa bukan sih setan? Kan bukan. Itu adalah wahyu. Nah kalau Kristennya seperti ini, apakah ini adalah yang dimaksud oleh Allah? Enggak. Bahkan Yesus itu menentang, segala sesuatu kuberikan kepadamu kalau kamu menyerahlah engkau iblis hanya pada Allah lah engkau menyembah. Padahal sebenarnya Yesus itu sendiri memberikan arahan pada manusia untuk memfokuskan hidup pada Allah. Makanya kasihanlah Tuhan alam dengan segenap hati berjalan dan kasihani sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Fokusnya, landasannya kasih pada Allah dan manusia. Ilmu apapun akan berguna, akan bermanfaat jikalau itu membawa keharmonisan hubungan sesama manusia dan kepada Allah.
Kalau sifatnya khotbah untuk kekayaan sendiri, sudah itu bukan gambar Allah Pak. Oke? Tanya Romo. Terus. Cukup dah. Buka terus. Tanya apa yang menjadi dasar bahwa orang Kristen itu, atau lebih khususnya rohaniawan Kristen Ortodok ya pastinya, itu tidak boleh berpolitik, karena bagi saya semua aspek kehidupan ini tidak lepas dari politik. Misalnya di dalam gereja ingin menjadi imam, kita deketi si besoknya, supaya kita Saya ditasbihkan. katakan bahwa politik ilmu itu bisa dijadikan alat untuk mengenal Allah, alat untuk berpaham. Jikalau kita berpolitik untuk sesuatu yang baik, bukan untuk permusuhan, banyak. Suatu misal ada orang pertikaian, kita masuk di situ untuk mendamaikan, mengapa tidak? Ya kan? Dan itu sama dengan Kristus ketika dia ada di Jakarta. Uang itu untuk kaisar atau untuk Allah. Berikan pada kaisar apa yang kaisar punya, berikan pada Allah apa yang Allah. Dia masuk, tetapi dia tidak tenggelam. Dia berdiri di tengah-tengah sebagai cerminan Allah itu sendiri. Nah, kita berpolitik harus mencerminkan Allah, membawa damai kemana-mana di mana kita berada. Kita memang harus berpolitik, tetap karena makanya saya katakan ini adalah keadaan baru yang digunakan oleh Allah untuk menyadarkan manusia kembali pada sang Khalik. Berarti kalau kayak gitu Romo, sah-sah aja dong Romo. Enggak, maksudnya berpolitik bukan politik praktis seperti jadi anggota legislatif atau bukan. Ya kalau di negara ortodok tentunya kita, misalnya Rusia, Yunani, yang negara-negara basisnya ortodok, itu kan kita tidak lepas dengan dunia perpolitikan dari negara. Istilahnya kita istilahnya Atau gini. Seorang paus menjadi kepala negara itu sah atau tidak? Itu seharusnya gimana kalau menurut aturan gereja gitu? Lah iya. kalau paus kan istilahnya kalau paus Roma istilahnya sudah menyimpang. Kita bahasnya kekristenan ortodok. Artinya negara-negara yang di dalam ortodok pun juga ikut seperti mengimplementasikan apa yang ada di dalam diri paus. Suatu misal mengenai kanon dan tidak kanon. Kanon itu ukurannya adalah taat kepada patriark. Kalau tidak taat pada patriark berarti tidak kanonik. Padahal patriark itu diangkat berdasarkan kanon. Bisa saja patriark itu menyimpang atau tidak sesuai dengan kanon kalau meniru apa yang dikatakan oleh paus. Nah, apa sih kanon itu? Kan aturan. Nah, kalau kita ini taruhlah kita dikatakan tidak kanon, tetapi menuruti kanon-kanon yang ada, bahkan mempertanggungjawabkan kanon-kanon yang ada, apakah kita tidak kanon? Artinya karena arti kanonik itu tak lain dan bukan adalah mengikuti kanon dan dijalani serta dihidupi. Bukan terletak pada ada atau tidaknya paus, tetapi pada mengikuti kanon atau tidak. Itu kanonik. Boleh-boleh saja politik, tetapi demi keharmonisan gereja. Jangan politik gereja dijadikan merusak dan saling mengeksekusi satu sama lain. Mungkin bisa tanya ke Romo Stavros kan yang pernah di Rusia beberapa tahun. Gimana sih hubungan antara gereja dan negara di Rusia itu? Nah, sampai sejauh mana apakah gereja itu boleh tanda petik memberikan suaranya kepada negara dalam hal-hal misalkan kebijakan negara yang unik atau nyeleneh gitu? apakah satu Romo? Apakah di sana ada imam masuk dalam dunia politik partai? Apakah hanya orang-orang Kristen Ortodok yang biasa yang bisa masuk partai? Kalau setahu saya, selama saya ada di Rusia, seorang imam tidak boleh berkecimpung dalam perpolitikan. Partai.
dalam partai maksudnya. Tapi kalau mereka menjadi penasehat atau urun rembuk boleh. Tapi banyak juga yang orang-orang awam yang maju dalam perpolitikan, entah itu jadi gubernur atau menjadi kepala daerah atau bahkan kepala polisi, seperti anggaplah Kapolres, Kapolda. Mereka selalu mendekati episkop setempat ataupun orang atau imam-imam yang berpengaruh. Misalnya seperti gereja-gereja katedral yang jemaatnya banyak, mereka akan selalu datang pada saat, anggaplah kalau di Indonesia seperti pemilu atau datang ke kiai atau mereka datang akan datang pada rohaniawan untuk mendapatkan suara. Setahu ya banyak yang kita lihat, banyaklah yang gambar-gambarnya atau foto-fotonya di internet. Di Rusia kan banyak sekali, dimanapun ada patriark pasti di situ ada Putin. Makanya ada sistem simfoni dan harmoni. Jadi jangan anggap itu hal yang aneh. Di negara besar mayoritas Kristen, pasti kepala negaranya pasti akan dekat dengan kepala agama atau patriark ataupun imam-imam Muslim. Berarti kalau kayak gitu di negara-negara yang ortodok yang utama gitu ya, berarti bisa nggak Romo dikatakan jangan-jangan rohaniawannya pun berpolitik praktis tapi dengan cara halus? Bisa nggak Romo dikatakan demikian? Bisa juga. Karena tidak menutup kemungkinan. Namanya manusia. Namanya juga manusia. Pasti mereka ada campur tangan. Saya nyambung pertanyaannya, Rom. Kalau seandainya umat awam seperti di Rusia itu mendekati seorang episkop setempat untuk mendapatkan suara dari jemaatnya, pandangan Kristen Ortodoks sendiri, apakah itu episkop dibenarkan dalam hal seperti itu? Kalau ini kasusnya di Rusia, Rom, yang Romo tahu kan di Rusia. Ya, saya kan tanyanya yang tahu-tahu saja. Kalau di Indonesia ini wajar karena kita di Muslim sendiri kan mendekati kiai-kiai untuk mendulang suara sehingga dimenangkan dalam pilpres, dalam pemilu dan sebagainya. Apakah di dalam aturan agama, terutama ortodok, itu dibenarkan seperti hal yang dilakukan orang awam di Rusia itu mendekati episkop setempat? Dibenarkan atau tidak dibenarkan ya kita itu sebagai rahasia umum ya. Tapi seorang episkop pun tidak pernah menekankan pada jemaatnya secara terang-terangan kamu harus pilih ini, tidak. Tapi setidaknya kita tahu sendiri dimanapun calon itu berada dan episkop itu berada, itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ada apa ya, pendekatan, upaya-upaya untuk mendulang suara. Jadi jemaat pun bebas, boleh memilih, boleh tidak. Tapi tidak boleh, Privilnya tetap dipakai. tapi tidak boleh seorang episkop ini ada walaupun Kristen gitu tetap Tidak pernah. Pasti gini, seorang episkop itu pasti berbicara demikian. Kalau kamu jadi pejabat, kamu harus menjadi pejabat yang adil. Kalau kamu menjadi pejabat, harus menyuarakan suara kenabian. Karena tujuan daripada kekristenan adalah untuk peace, kedamaian jagat ini. Tidak ada seorang episkop yang menekankan tentang kejahatan itu. Hanya episkop yang tidak baik yang melakukan. Tapi yang namanya episkop kan orang-orang terpilih. Tapi Romo kembali lagi pada aturan gereja sendiri dari zaman para rasul hingga zaman sekarang memang tidak ada aturan. Tidak ada politik. Ya maksudnya pertama tidak ada politik dan kedua tidak ada episkop manapun yang harus menduduki suatu jabatan di pemerintahan, Romo ya. nggak boleh tidak. Boleh atau enggak? Soalnya ya makanya artinya kan gini, tiba-tiba seorang kepala ada kejadian pernah terjadi itu saya dengar
akhirnya uskup ini menjadi presiden itu karena terpaksa, bukan karena keinginan mencalonkan. keinginan atau dibuat dibuat sedemikian rupa seperti itu. Jadi kan lucu, akhirnya loh kok episkop, loh kok uskup, Jadi loh kepala negara. jadi kepala Pada negara. dasarnya seorang rohaniwan tidak boleh berpolitik. Apapun alasannya. Harus ada pemisahan antara pemerintahan dan keagamaan atau gereja. Berarti harus ada 2 orang berarti kan Romo. Iya, tidak boleh episkopan menjadi apa? Itu ya. Jabat menduduki jabatan pemerintahan, apalagi politik praktis. Itu nggak salah metropolitan apa Siprus ya, kalau apa itu nggak salah. Bukan sih di Amerika Latin kok. Oke. Amerika Latin. Itu mungkin karena negaranya kacau, jadi tidak ada figur orang yang bisa menyatukan masyarakat. Lah iya. Kemungkinan Kondisi ada, tertentu. tetapi pada Iya. dasarnya kalau gereja ini atau episkop atau siapapun itu tidak boleh berpolitik, karena kedudukan daripada seorang imam ini harus melulu untuk menuntun manusia pada kesucian. Kasusnya dulu di Kesultanan Ottoman kan patriark atau episkop itu kan jadi etnark kan, jadi pemimpin apa bangsa. Jadi misalkan di Konstantinopel, patriark Konstantinopel itu jadi pemimpinnya orang-orang Yunani, kemudian di Mesir patriark Koptik itu jadi pimpinannya orang-orang Kristen di Koptik, di Yerusalem patriark Yerusalem jadi pimpinannya orang-orang Kristen di mana, Itu kan berbeda dengan pemerintahan. tapi tidak mencampuri urusan Negara. ya. Nah, ini yang membedakan dengan Paus. Ya kan? Paus pemimpin negara juga pemimpin agama. Dan seumur hidup. Seumur hidup men. Karena memang kekristenan landasan tujuannya tidak mendirikan sebuah negara. Oke. Ya, kalau tidak ada, demikian paparan yang dapat Romo berikan tentang mengapa adanya ilmu-ilmu itu. Ilmu-ilmu itu datang dan muncul setelah manusia jatuh dalam dosa untuk mempertahankan atau bertahan